Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 SSDRC akan menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan dan pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung pada tahun 2012 sampai 2021. Berikut adalah anggota kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Selanjutnya adalah daftar isi dari slide PowerPoint kami. Yang pertama ada latar belakang, selanjutnya ada teori dasar, tabel data, studi kasus, dan terakhir kesimpulan. Baiklah, pada slide selanjutnya kami akan membahas mengenai latar belakang. Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam berbagai sektor pembangunan. Meski demikian, perkembangan indeks pembangunan manusia di provinsi ini masih menjadi perhatian utama. Pada 2012 sampai 2021 mencatat perkembangan signifikan di berbagai aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat di Lampung. Akibatnya pada rentang waktu tersebut juga, indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung juga mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Untuk memahami dinamika ini, penelitian ini akan membahas pengaruh tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia di Lampung pada 2012 sampai 2021. Teori dasar. Regresi merupakan model pengukur hubungan antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk suatu fungsi pemodelan. Pada regresi, harus ada variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Variabel yang mempengaruhi biasanya disebut sebagai variabel bebas atau independen yang biasanya disimbolkan dengan sebagai variabel X. Variabel yang dipengaruhi biasa disebut dengan variabel terikat atau tak bebas atau dependent dan biasanya disimbolkan sebagai variabel Y. Adapun model regresi yang dibahas pada penelitian kali ini yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Regresi linier sederhana adalah regresi linier yang menganalisis sejauh mana hubungan sebab akibat suatu variabel bebas atau variabel X dengan satu variabel terikat atau variabel Y. Adapun model umum regresi linier sederhana yang diduga oleh persamaan regresi sebagai berikut. Y duga sama dengan B0 plus B1X, di mana B1 adalah koefisien variabel terikat X, variabel bebas X, dan B0 adalah intercept dari pemodelan tersebut. Kemudian ada regresi linier berganda. Regresi linier berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel terikat atau tak bebas variabel Y dengan dua atau lebih variabel X atau variabel bebas. Adapun model umum regresi linier sederhana, regresi linier berganda dengan dua variabel bebas sebagai berikut. YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1I plus beta 2 X2I plus galat I. Berikut merupakan tabel data yang akan digunakan. Dataset ini terdiri atas dua variabel independen X dan satu variabel dependen Y, di mana variabel independen ini meliputi tingkat kemiskinan dan juga tingkat pengangguran, dan sedangkan variabel dependen meliputi indeks pembangunan manusia, di mana deskripsi datanya variabel Y-nya indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung, sementara variabel X1-nya yaitu tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung dalam bentuk persen, dan X2-nya yaitu tingkat pengangguran di Provinsi Lampung dalam bentuk persen, di mana sumber data ini diambil dari BPS Provinsi Lampung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Untuk studi kasus yang pertama ini digunakan metode analisis regresi linier sederhana. Dalam analisis regresi linier sederhana ini akan dilakukan perhitungan manual untuk mencari nilai dari B1 dan B0, di mana nilai tersebut akan digunakan untuk menghasilkan model regresinya. Berikut merupakan rumus dari B1 dan B0. Untuk mencari nilai B1 dan B0 tersebut digunakan tabel bantu agar mempermudah perhitungannya. Berikut merupakan salah satu tabel bantu yang digunakan untuk mempermudah perhitungan B1 dan B0.
Selanjutnya, berikut merupakan tabel bantu perhitungan untuk mencari nilai dari B1 dan B0-nya. Dari tabel perhitungan tersebut, setelah dimasukkan ke dalam persamaan B0 dan B1, maka didapatkan nilai dari B0 sebesar 76,3245 dan nilai dari B1 sebesar minus 1,71916. Setelah dilakukan perhitungan manual, maka data juga akan dianalisis menggunakan RStudio. Berikut merupakan hasil analisis dari RStudio. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka diperoleh model regresi sederhana seperti berikut. IPM sama dengan 76,3195 dikurang 1,7192 TPT ditambah error atau galat, di mana dari model tersebut dapat diperoleh informasi bahwa setiap penambahan 1% TPT atau tingkat pengangguran terbuka, maka nilai IPM akan berkurang sebesar 1,7192. Berdasarkan hasil perhitungan manual, didapat bahwa nilai dari B0 dan B1 hanya memiliki selisih yang sangat sedikit dari hasil perhitungan di RStudio. Kemudian nilai total dari R-square didapat sebesar 0,4987 atau sebesar 49,87%. Maka dengan hasil yang diperoleh dari uji tersebut menunjukkan bahwa B1 dapat menurunkan indeks pembangunan manusia berkisar sebesar 49,87%. Dan kemudian sisanya akan diuraikan oleh variabel lain yang tidak disertakan pada analisis penelitian ini. Selain itu, jika nilai dari R-square mendekati 1, maka hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi secara baik menjelaskan kesesuaian variasi dalam data atau hubungan X dan Y. Selain menggunakan angka, regresi juga dapat dianalisis menggunakan garis regresi. Berikut merupakan garis regresi dari data yang telah diolah. Berdasarkan garis regresi tersebut, didapatkan informasi bahwa hubungan antara pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks pembangunan manusia berbanding terbalik. Semakin rendah tingkat pengangguran terbuka, maka akan semakin tinggi nilai dari indeks pembangunan manusia. Hal ini juga sesuai dengan hasil dari model regresi yang telah didapat pada penjelasan sebelumnya, di mana dari model tersebut dapat diperoleh informasi bahwa setiap penambahan 1% TPT atau tingkat pengangguran terbuka, maka nilai dari IPM atau indeks pembangunan manusia akan berkurang sebesar 1,7192. Sama halnya pada analisis regresi linier sederhana, pada analisis regresi linier berganda juga membutuhkan perhitungan manual untuk mengetahui nilai dari beta 0, beta 1, dan beta 2, di mana nilai tersebut akan dihitung menggunakan bantuan matriks. Pada analisis regresi linier berganda ini, variabel yang digunakan adalah IPM sebagai Y, tingkat kemiskinan sebagai X1, dan tingkat pengangguran sebagai X2. Dan berikut adalah hasil operasi matriks dari beta 0, beta 1, dan beta 2. Dari hasil operasi matriks tersebut didapatkan nilai beta 0 sebesar 85,55, beta 1 sebesar min 1,05, beta 2 sebesar min 0,39. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka diperoleh model regresi berganda seperti berikut. Di mana dari model tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap penambahan 1% tingkat kemiskinan, maka IPM-nya akan berkurang sebesar 1,0555. Begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka, di mana setiap penambahan 1% TPT, nilai IPM-nya akan berkurang sebesar 0,3936. Berdasarkan perhitungan hasil manual, didapatkan bahwa nilai beta 0, beta 1, dan beta 2 memiliki selisih yang sedikit dengan perhitungan dari RStudio. Nilai total dari R-square adalah 0,9517. Dari hasil yang diperoleh dari uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai beta 1 dan beta 2 dapat menurunkan indeks pembangunan manusia sekitar 95,17%, dan sisanya diuraikan oleh variabel lain yang tidak dilakukan pada penelitian ini. Selain itu, jika nilai R-square mendekati 1, hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi secara baik menjelaskan kesesuaian variasi dalam data. Oke, selanjutnya kesimpulan. Di sini kesimpulan yang pertama ada analisis regresi linier sederhana. Yang pertama, terdapat hubungan signifikan antara tingkat pengangguran dan IPM. Kedua, model regresi sederhana mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat pengangguran terkait dengan penurunan nilai IPM. Yang kedua, analisis regresi linier berganda. Penggabungan variabel tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran memberikan model regresi yang lebih kuat. Kedua, variabel independen tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Yang ketiga, model regresi berganda dapat menjelaskan sebagian besar variasi dalam IPM R-square sebesar 95,17%.
Jadi kesimpulannya yaitu peningkatan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka dapat memberikan gambaran tentang penurunan indeks dan pembangunan manusia. Dan model regresi berganda memberikan informasi yang lebih komprehensif dan dapat digunakan untuk meramalkan nilai PM dengan lebih baik. Lalu diperlukan perhatian terhadap faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi PM dan tidak dimasukkan dalam model ini. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.